Bayangkan, hanya karena satu insiden di konser Day 6 Kuala Lumpur, jutaan follower artis Korea tiba-tiba menghilang dalam hitungan hari. Kolom komentar berubah jadi medan perang, live streaming dihujani ancaman, unfollow tsunami mengguncang industri K-pop. Ini bukan fan war biasa, ini bukan sekadar ribut di media sosial. Ini adalah perang digital terbesar antara siblings dan Kenneths. Dan kali ini yang dipertaruhkan bukan cuma reputasi artis, tapi masa depan soft power Korea Selatan di Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan tumbang lebih dulu? Ego atau solidaritas? Tonton sampai habis, karena fakta yang akan kita bongkar bisa membuat Anda tercengang. Mari kita bedah tanpa basa-basi. Di atas kertas, Korea Selatan terlihat kuat. Industri hiburan mereka global. Sistemnya rapi, produksinya kelas dunia. Mereka punya pengalaman menghadapi kontroversi. Tapi di era digital, kekuatan tidak lagi hanya di tangan industri. Kekuatan ada di pasar, dan ASEAN bukan pasar kecil. Indonesia sendiri adalah salah satu penyumbang engagement terbesar K-pop di dunia. Filipina punya fanbase militan. Thailand dan Vietnam konsisten menopang streaming dan konser. Jika kawasan ini bergerak bersama, dampaknya langsung terasa di angka, dan angka adalah nyawa industri hiburan. Sekarang kita lihat kubu siblings. Mereka tidak punya agensi, tidak punya manajemen, tidak punya panggung besar, tapi mereka punya algoritma. Mereka punya solidaritas lintas negara, dan mereka punya satu hal yang sering diremehkan, harga diri kolektif. Unfollow massal bukan sekadar simbolik, itu tekanan ekonomi digital. Spam komentar bukan hanya emosi, itu shaping opini publik. Rating turun bukan kebetulan, itu strategi tekanan reputasi. Namun, ada sisi lain. Jika konflik ini berubah jadi kebencian tanpa arah, semua pihak bisa rugi. Artis yang tidak tahu apa-apa ikut terdampak, fans terbelah, hubungan budaya membeku, jadi siapa yang akan menang? Kalau Korea Selatan bertahan dengan ego dan minim klarifikasi, mereka bisa kehilangan pasar loyal yang dibangun puluhan tahun. Kalau siblings terlalu brutal tanpa batas, mereka bisa kehilangan legitimasi moral. Ini bukan pertarungan siapa paling keras, ini pertarungan siapa paling cerdas membaca momentum. Dan disinilah klimaksnya. Apakah akan ada permintaan maaf terbuka yang meredakan badai, atau justru satu kesalahan kecil lagi akan memicu gelombang yang lebih besar? Siapa sebenarnya yang paling tertekan saat ini? Industri hiburan Korea atau citra nasionalnya? Tonton video ini sampai akhir, karena bagian terakhir akan membuka satu fakta yang jarang dibahas dan mungkin akan mengubah cara Anda melihat konflik ini selamanya. Dalam 72 jam pertama, setelah insiden konser Day 6 di Kuala Lumpur viral, terjadi penurunan follower masif di beberapa akun artis Korea yang paling populer di Asia Tenggara. Ada yang turun ratusan ribu, ada yang menyentuh angka jutaan. Dan ini bukan akun kelas 2, ini idol papan atas, aktor drama prime time, brand ambassador global. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kenapa angka itu penting? Karena di industri hiburan modern, follower bukan sekadar angka. Itu adalah mata uang. Itu adalah leverage. Itu adalah daya tawar di meja kontrak iklan. 1 juta follower hilang, artinya engagement rate turun. Engagement turun, nilai komersial goyah, brand mulai berhitung ulang. Inilah efek domino yang mungkin tidak disadari oleh sebagian K-pop yang awalnya hanya membela sesama warga negaranya. Mereka mengira ini sekadar perang komentar, padahal yang mereka hadapi adalah pasar. Dan pasar tidak punya ego. Pasar hanya melihat data. Asia Tenggara bukan pasar kecil. Indonesia saja punya lebih dari 200 juta pengguna internet aktif. Filipina dikenal sebagai salah satu negara dengan durasi media sosial tertinggi di dunia. Thailand dan Vietnam punya basis fandom yang militan dan terorganisir. Ketika pasar sebesar itu bergerak serempak, itu bukan lagi keributan, itu tekanan ekonomi. Dan di titik inilah saya ingin kita berhenti sejenak. Apakah ini berlebihan atau justru ini konsekuensi logis dari era digital? Mari kita bedah pelan-pelan. Soft power Korea Selatan dibangun selama lebih dari 20 tahun. Dari drama Winter Sonata, gelombang K-pop generasi pertama, sampai era global BTS dan Blackpink. Mereka menanam investasi budaya secara konsisten. Mereka cerdas, mereka strategis,
Tapi ada satu fondasi yang sering dilupakan, rasa hormat. Anda bisa punya musik bagus, Anda bisa punya visual memukau, Anda bisa punya produksi kelas dunia. Tapi kalau pasar merasa dihina, semua itu bisa runtuh dalam hitungan hari. Dan itulah yang membuat beberapa agensi hiburan mulai ketar-ketir. Bukan karena komentar pedas, bukan karena trending tagar, tapi karena grafik. Grafik yang menurun. Sekarang kita masuk ke sisi psikologisnya. Kenapa sibling begitu cepat bergerak? Karena ini bukan pertama kalinya Asia Tenggara menghadapi stereotip. Narasi negara berkembang, tidak beradab, tertinggal bukan hal baru. Ia sudah lama ada di ruang obrolan gelap internet. Hanya saja kali ini ia terekam, tersebar, terlihat. Dan ketika hinaan menyentuh warna kulit, agama, budaya, itu bukan lagi perbedaan opini, itu menyentuh identitas. Disinilah letak kesalahan fatal sebagian Keyets. Mereka mengira Asia Tenggara hanyalah konsumen pasif, penggemar fanatik yang akan tetap membeli album meski dihina. Mereka lupa satu hal penting, generasi digital ASEAN bukan generasi yang diam. Mereka paham algoritma, mereka paham viralitas, mereka paham bagaimana membentuk opini publik. Dan yang paling penting, mereka tahu kekuatan kolektif. Unfollow tsunami bukan gerakan emosional spontan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa dukungan bisa dicabut kapan saja. Dan ketika dukungan dicabut, industri merasakan dampaknya lebih cepat daripada pemerintah. Sekarang mari kita lihat reaksi dari dalam Korea sendiri. Menariknya, tidak semua Keyets sepakat dengan serangan rasis tersebut. Ada yang mulai bersuara, mengkritik, mengingatkan bahwa ASEAN adalah mitra penting, bahwa menghina pasar adalah bunuh diri ekonomi. Tapi suara ini tenggelam. Kenapa? Karena di internet, suara keras lebih cepat viral daripada suara bijak. Dan disinilah konflik mulai membelah dua sisi, bukan hanya sibling versus Keyets, tapi Keyets versus Keyets. Ini mulai berubah menjadi krisis internal citra. Sekarang saya ingin ajukan satu pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Apakah ini murni soal rasisme? Atau ini adalah akumulasi sikap superior yang selama ini dibiarkan? Karena jujur saja, banyak negara Asia Tenggara selama ini menerima gelombang budaya Korea dengan tangan terbuka. Konser sold out, album diborong, streaming diulang berkali-kali, fandom dibela mati-matian. Tapi ketika rasa hormat tidak terasa seimbang, maka yang muncul bukan lagi kekaguman, melainkan perlawanan. Dan yang membuat situasi semakin genting adalah satu fakta sederhana. Internet tidak pernah lupa. Screenshot tersimpan, thread terarsip, komentar bisa muncul lagi kapan saja. Artinya, meskipun besok ada permintaan maaf, jejak digital tetap ada. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah duluan? Pertanyaannya adalah siapa yang lebih siap menanggung konsekuensi jangka panjang. Karena kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada satu konser, bukan hanya pada satu grup band, tapi pada ekosistem hiburan Korea di Asia Tenggara secara keseluruhan. Dan percayalah, ketika pasar mulai lelah, ia tidak berteriak, ia hanya pergi. Dan ketika ia pergi, yang tersisa hanyalah grafik menurun dan pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah ini awal dari koreksi besar dalam hubungan budaya Korea dan ASEAN, atau hanya badai sementara yang akan berlalu? Tenang, kita belum sampai ke bagian paling menariknya, karena yang akan kita bahas selanjutnya jauh lebih sensitif. Bukan soal follower, bukan soal konser, tapi soal reputasi global. Dan bagaimana satu insiden kecil bisa mengubah peta soft power Asia. Dan di situ pertarungannya akan jauh lebih brutal. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih berbahaya. Bukan lagi soal follower, bukan lagi soal konser, tapi soal soft power. Selama 2 dekade terakhir, Korea Selatan membangun sesuatu yang tidak semua negara mampu lakukan. Dominasi budaya tanpa invasi. Mereka tidak mengirim tentara, mereka mengirim drama, mereka tidak membawa senjata, mereka membawa idol, dan dunia membuka pintu. ASEAN bahkan bukan sekadar membuka pintu. Kita pasang karpet merah, konser di Jakarta, sold out. Fan meeting di Manila, tiket ludes dalam menit. Streaming di Thailand dan Vietnam. Angkanya stabil, konsisten, loyal.
Sekarang saya tanya pelan-pelan, apa jadinya kalau fondasi loyalitas itu retak? Karena yang sedang terjadi bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini mulai menyentuh persepsi. Dan persepsi dalam geopolitik budaya lebih mahal dari promosi miliaran won. Coba kita lihat analoginya. Bayangkan, kamu punya restoran paling populer di kota. Pelanggan datang setiap hari. Mereka promosiin gratis di media sosial, mereka bela kamu saat ada kritik, lalu suatu hari dapurmu terdengar menghina pelanggan di belakang. Apa yang terjadi? Sebagian mungkin memaafkan, sebagian mungkin diam, tapi sebagian lagi mereka tidak akan kembali. Dan yang paling berbahaya bukan yang marah. Yang paling berbahaya adalah yang kecewa, karena kecewa itu sunyi, tapi permanen. Sekarang kita tarik ke konteks Korea Selatan. Beberapa analis digital mulai menyebut fenomena ini sebagai soft power stress test, ujian ketahanan citra. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, pasar utama tidak hanya mengkritik, tapi menarik dukungan secara kolektif. Unfollow tsunami itu bukan sekadar angka turun, itu simbol bahwa penggemar sadar akan posisi tawarnya. Dan ini yang mungkin membuat sebagian agensi mulai gelisah. Korea selama ini memandang ASEAN sebagai pasar ekspansi, tapi jarang diperlakukan sebagai mitra setara dalam narasi global. Dalam banyak diskusi online, stereotip tentang Asia Tenggara masih beredar bebas. Dan ketika stereotip itu meledak ke ruang publik, boom. Ledakannya tidak hanya menghantam akun fans, ia menghantam brand positioning. Sekarang mari kita bicara data. Asia Tenggara menyumbang proporsi signifikan untuk streaming global K-pop di YouTube dan Spotify. Negara seperti Indonesia dan Filipina sering masuk top engagement ranking. Dalam banyak kasus, view dari ASEAN bahkan mengalahkan beberapa negara barat. Artinya apa? Tanpa ASEAN, angka global itu berbeda. Dan di era industri kreatif, angka adalah segalanya. Sekarang bayangkan kalau sentimen negatif ini terus bergulir. Brand global yang bekerja sama dengan idol Korea akan mulai melakukan risk assessment. Mereka akan melihat apakah ada potensi boikot regional, apakah ada risiko reputasi, apakah kolaborasi ini masih aman secara citra. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul di ruang rapat, itu sudah bukan lagi urusan fans, itu urusan bisnis internasional. Yang menarik, sebagian K-Yads mulai menyadari ini. Tapi masih ada kelompok keras yang justru menggandakan serangan. Mereka menganggap sibling terlalu sensitif. Mereka bilang ini hanya masalah kecil yang dibesar-besarkan. Disinilah letak kesalahan kedua, meremehkan respons kolektif ASEAN. Karena sejarah digital menunjukkan satu pola, semakin diremehkan, semakin terorganisir. Sibling tidak bergerak dengan kekerasan fisik, mereka bergerak dengan algoritma. Mereka paham kapan harus trending. Mereka tahu kapan harus menyerang rating. Mereka tahu kapan harus memviralkan thread edukatif. Ini bukan kaos tanpa arah. Ini tekanan terukur. Dan tekanan terukur lebih berbahaya daripada amarah liar. Sekarang kita masuk ke dimensi psikologis artis. Beberapa idol menutup kolom komentar. Ada yang membatasi DM. Ada yang tiba-tiba vakum live streaming. Sebagian mungkin tidak tahu detail konflik, tapi mereka merasakan dampaknya. Bayangkan kamu artis yang tidak pernah ikut berkomentar apapun. Tiba-tiba kolom komentarmu dipenuhi ribuan pesan kemarahan lintas bahasa. Tekanan mentalnya nyata, dan ini mulai mengubah dinamika internal industri. Agensi tidak bisa lagi bersikap netral terlalu lama. Diam dianggap pembiaran. Bicara terlalu keras bisa memicu pasar domestik marah. Dilema. Inilah yang saya sebut sebagai perang reputasi tanpa senjata. Tidak ada rudal. Tidak ada blokade ekonomi formal, tapi ada opini publik global. Dan opini publik bisa lebih kejam dari sanksi. Sekarang pertanyaan penting, apakah ini akhir dari dominasi Hallyu di ASEAN? Belum tentu, tapi ini jelas peringatan. Peringatan bahwa era satu arah sudah selesai. Dulu artis berbicara, fans mendengar. Sekarang fans berbicara dan dunia mendengar. Dan kalau Korea Selatan ingin mempertahankan soft power-nya, mereka harus mengakui satu realitas baru. ASEAN bukan pasar kelas 2. ASEAN bukan penonton cadangan. ASEAN adalah pemain utama dalam ekosistem global fandom. Tanpa ASEAN, Hallyu tetap ada. Tapi tanpa ASEAN, gaungnya berbeda. Dan di tengah semua ini, satu pertanyaan besar masih menggantung.
Apakah akan ada permintaan maaf resmi yang jelas dan tegas? Atau industri akan mencoba menunggu badai reda? Karena kalau mereka memilih opsi kedua, saya khawatir badai berikutnya tidak akan sekadar unfollow. Ia bisa berubah menjadi resistensi budaya jangka panjang. Dan ketika resistensi itu tumbuh, ia tidak mudah dipadamkan. Kita belum selesai, karena kita akan masuk ke wilayah yang lebih sensitif lagi. Bukan soal artis, bukan soal fans, tapi soal diplomasi budaya dan bagaimana konflik ini bisa berdampak ke hubungan antar negara. Dan di situ taruhannya jauh lebih besar dari sekadar trending topik. Sekarang kita naik satu level, tadi kita bicara follower, lalu kita bicara soft power. Sekarang kita bicara sesuatu yang lebih sunyi, tapi jauh lebih menentukan, hubungan antar negara. Tenang, ini bukan berarti besok ada sanksi diplomatik, bukan berarti duta besar dipanggil. Tidak sesederhana itu. Tapi di era digital, hubungan internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh pejabat. Ia ditentukan oleh persepsi publik, dan persepsi publik Asia Tenggara terhadap Korea Selatan sedang diuji. Mari kita lihat fakta yang jarang dibahas. Korea Selatan memiliki hubungan ekonomi yang cukup kuat dengan banyak negara ASEAN. Investasi di sektor otomotif, elektronik, konstruksi, hiburan, hingga pendidikan tersebar luas. Ribuan pekerja dan ekspatriat Korea tinggal di Asia Tenggara. Begitu juga sebaliknya. Sekarang saya tanya satu hal yang mungkin tidak nyaman. Apa jadinya jika sentimen publik memburuk? Tidak perlu sampai rusuh. Tidak perlu sampai ada kekerasan. Cukup dengan suasana dingin. Cukup dengan perubahan sikap. Cukup dengan resistensi pasif. Karena hubungan ekonomi dan budaya sangat bergantung pada goodwill. Rasa saling percaya. Rasa saling menghormati, dan ketika publik merasa dihina, goodwill itu tergerus pelan, tapi nyata. Inilah kenapa beberapa analis menyebut konflik ini sebagai krisis reputasi lintas batas. Bukan karena konsernya, bukan karena satu penonton diusir, tapi karena reaksi lanjutan yang mengandung unsur rasisme dan superioritas. ASEAN selama ini dikenal sebagai kawasan yang relatif terbuka terhadap budaya luar. Kita menyerap, kita adaptasi, kita dukung. Tapi ada satu batas yang tidak bisa dilewati. Martabat. Ketika komentar menyentuh warna kulit, agama, dan budaya, itu tidak lagi masuk wilayah selera hiburan. Itu menyentuh identitas kolektif. Dan identitas kolektif tidak mudah dilupakan. Sekarang kita lihat sisi lain. Sebagian warga Korea Selatan juga mulai menyadari bahwa konflik ini merugikan. Ada diskusi di forum-forum lokal yang mempertanyakan kenapa isu kecil bisa berubah jadi perang digital besar. Ada yang menyayangkan komentar rasis karena dianggap mencoreng citra nasional. Ini penting, karena artinya konflik ini tidak sepenuhnya hitam putih, tapi masalahnya suara moderat sering kalah oleh suara ekstrem. Dan di era algoritma, konten paling emosional selalu lebih cepat naik. Sekarang bayangkan ini terjadi berbulan-bulan. Bayangkan setiap konser di ASEAN selalu dibayangi sentimen negatif. Bayangkan setiap comeback idol disambut dengan komentar konflik lama. Bayangkan setiap kolaborasi brand dihantui risiko boikot regional. Ini bukan ancaman kosong. Ini realitas yang bisa terjadi jika tidak ada penyelesaian yang jelas. Dan disinilah dilema diplomasi budaya muncul. Apakah pemerintah Korea Selatan akan ikut turun tangan secara simbolis? Atau mereka akan menganggap ini sekadar fan war? Karena kalau dianggap fan war biasa, mereka salah membaca skala. Ini bukan dua fandom yang saling ejek. Ini adalah reaksi kawasan terhadap narasi penghinaan. Dan satu hal yang perlu diakui, ASEAN kali ini tidak terpecah. Biasanya isu lintas negara cepat mereda karena masing-masing sibuk dengan agenda domestik. Tapi kali ini berbeda. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, narasinya relatif seragam. Kami mendukung karya, tapi kami tidak menerima rasisme. Itu bukan slogan kosong, itu garis batas. Dan ketika garis batas itu dilanggar, respons kolektif muncul. Sekarang mari kita lihat dari sudut geopolitik lunak. Korea Selatan selama ini bersaing dengan Jepang dan Tiongkok dalam perebutan pengaruh budaya di Asia.
Hallyu menjadi alat efektif untuk memperluas pengaruh tanpa konfrontasi politik. Tapi kalau citra itu retak di salah satu kawasan terbesar dunia, maka kompetitor akan diam-diam tersenyum. Soft power bukan cuma soal siapa paling populer, tapi siapa paling dihormati. Dan hormat tidak bisa dibeli dengan konser megah. Ia dibangun dari sikap. Sekarang saya ingin ajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini momen koreksi bagi Korea Selatan? Atau mereka akan bertahan dengan narasi defensif? Karena ada dua cara menghadapi krisis reputasi. Pertama, defensif dan menyalahkan pihak lain. Kedua, reflektif dan memperbaiki diri. Sejauh ini, respons yang muncul masih campuran. Ada yang meminta maaf secara personal, ada yang membela diri, ada yang memilih diam. Masalahnya, diam dalam krisis sering ditafsirkan sebagai ketidakpedulian. Dan publik ASEAN bukan lagi generasi yang puas dengan klarifikasi setengah hati. Mereka ingin pengakuan, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin dihormati. Konflik ini telah membuktikan satu hal besar, ASEAN bukan sekadar konsumen budaya global. ASEAN adalah aktor digital yang punya daya tekan, dan daya tekan itu kini sudah terasa. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ini akan berhenti sebagai pelajaran atau berkembang menjadi presiden baru? Karena kalau ini menjadi presiden, maka setiap isu kecil di masa depan bisa langsung meledak dengan skala yang sama atau lebih besar. Dan itu akan mengubah cara industri hiburan global memperlakukan Asia Tenggara selamanya. Kita masih punya satu lapisan terakhir untuk dibedah. Lapisan yang paling tajam tentang masa depan hubungan fandom, industri, dan harga diri kawasan. Kalau kamu siap untuk bagian paling eksplosif.